Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Bebranto dari kelas 11 AP1. Nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian cermin dan beserta contohnya. Cermin merupakan sebuah benda yang memiliki permukaan datar, dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Penerapan cermin sangat banyak sekali, dan dengan adanya cermin sangat membantu aktivitas manusia, ya seperti bercermin kayak berkaca, berdandan, atau ya apalah pokoknya yang memantulkan lagi. Cermin dapat digunakan sebagai alat bantu dalam berdandan, digunakan sebagai alat bantu melihat persimpangan di suatu gang sempit, digunakan sebagai alat bantu melihat kendaraan yang ada di belakang seperti ada atau tidak ya, dan masih banyak lainnya. Dalam dunia optik, fisika, optik geometri ada dua jenis cermin. Yang pertama jenis cermin datar, ada tiga ding. Yang pertama jenis cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Di cermin cekung itu pemantulan pada cermin datar atau kaca ya. Cermin datar cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung. Cermin datar digunakan sebagai alat bantu pembiasan cahaya periskop dan peralatan lainnya. Jadi di sini dilihatkan seperti garis. Nah, di garis ini ya. Jadi ini cermin. Kalau kalian berkaca sini, memantulkan balik ke arah lawanan, jadi ke atasnya ya. Dan juga gini ya, saya lupa namanya. Sudut dengan garis normal. Ini sebetulnya sudut dengan garis normal. Yang pertama itu ada sudut datang atau sudut pantul. Yang dua itu bayangannya bersifat maya tegak. Ukuran bayangannya itu ukuran benda. Jadi kalau kita berkaca seukuran 2 meter, maka benda itu akan mengukur juga 2 meter. Jarak bayangan itu sama dengan juga jarak bendanya. Bila kita mundur satu langkah, jadi ikut mundur satu langkah. Kita mundur sejauh mungkin, dia juga akan sejauh mungkin. Semakin jauh semakin gak kelihatan ya. Ya, yang kedua ini ada juga namanya sudut. Yang kedua ini adalah pemantulan pada cermin cekung. Ya, cermin itu jalannya sinar istimewa itu seperti ini. Garis. Nah, sini ada cermin nih. Kita berkaca ke sini, mantul ke bawah. Pokoknya ya kayak prosoting gitu ya. Turun ke bawah. Yang R ini adalah titik ya. R ini ada di sini R itu adalah jari-jari, dan ini titik fokus, dan ini benda ini fokus ininya ya. Di sini tuliskan kuncinya R letak benda ditambah R letak bayangan sama dengan 5. Nomor 1, benda R1 sama dengan bayangan R4. Jadi kita di sini ya, ini R1 mantulkan R ke 4, jadi ke bawah ya. Benda R2 bayangan sama dengan bayangan R3. Nah, memantulkan gitu ya. Nih, R2 ke sini mantul, ini mantul ke sini. Benda R3 benda R1 itu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jadi tegak, dia kelihatan, juga membesar. Yang kedua itu benda R2 itu sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar juga ya, gitu, terbalik gitulah, nyata cuma terbalik.
benda R3 itu sama dengan benda bayangan R3-nya juga, R2. Sifatnya nyata, terbalik, dan memperkecil jadi kecil. Yang keempat, benda F tidak terbentuk bayangan, jadi nggak kelihatan, jadi nggak bisa ngebentuk bayangan. Yang kelima itu benda jari-jari R, bayangan di R, mudah bayangan di R ya, sama gitu, sama juga, balik lagi, mantul balik gitu, memantulkan balik. Terus sifatnya itu nyata, terbalik, sama besar. Yang ketiga ini adalah pemantulan pada cermin cembung atau kaca kayak spion ya. Bayangannya itu sifatnya maya, tegak, dan diperkecil, jadi kayak jauh gitu ya. Nah, bisa contohkan seperti ini ya. Ini memantulkan lagi, jadi kecil. F sama dengan min R/2. Nah, itulah rumusnya. Kalau rumus tadi di cermin cengkung itu F plus R/2. Namun kalau ya cukup sih. Di sini ada perhitungan pada cermin lengkung. Cermin lengkung itu kayak cengkung atau cembung. Cekung itu plus, kalau di titik fokus itu cermin cekung itu plus, cermin cembung itu min. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S1. S1 ya, S1 kayak inilah, kelihatan nggak ya, gitulah. Nah, kalau dicembung sama dengan M kayak pagar tegak gitu ya, S1 per S tegak lagi, kasih pagar tegak, sama dengan ini, kasih tegak kayak gini ya, garis tegak, H per 1 per H, garis tegak lagi. Terus di sini S sama dengan SO dan S1 sama dengan SI. Ya, saya lanjut ya, tadi ruangan penyimpanan saya penuh. Dan ini tahu S1 sama nyata plus mayamin. Cerdas itu cara cerdas. M sama dengan F per S dikurang F. Itu di F per S, F per S kurang F itu dikasih tegak ya, garis tegak. Lalu 1 per S sama dengan 1 per F dikurang 1 per S sama dengan S dikurang F per Fs. Lalu di bawahnya itu 1 per S1 sama dengan S dikurang F per Fs. S1 sama dengan Fs di per S min dikurang F. Lalu M garis tegak S1 per S garis tegak sama dengan garis tegak Fs Fs di per dalam kurung S dikurang F tutup kurung dikali S titik ya, kalinya itu titik biar dikira bukan huruf, biar dikira perkalian itu, biar apa ya, pokoknya biar nggak dikira huruf lah. Kalau dikasih X itu kan takut huruf. Terus kali S itu dikasih garis tegak G. Lalu M sama dengan F per S dikurang P garis tegak ya, kasih 2. Nah, itu pengertiannya. Selanjutnya saya kasih contoh soalnya ya. Ya, di sini saya kasih contoh soalnya. Contoh soal cermin cembung yang pertama itu adalah tentang cermin cekung. 1. Sebuah benda diletakkan pada jarak 6 cm di depan cermin cekung dan bayangan yang terbentuk 30 cm dari cermin. Jarak fokus cermin adalah, yaitu diketahui S 6 cm ya, itu jaraknya 6 cm. Lalu S1 sama dengan 30 cm itu bayangannya ya, bayangan. Jadi bayangan dari bendanya itu. Yang ditanya itu adalah F, itu jarak fokus. Jawab. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S1. Inilah ada caranya dulu. Lalu 1 per F sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 30.
Ya ini kan 6 S, ini 6 yang ini ya, 6 ini S. Lalu S1 itu yang 30, taruh semuanya di sini. Lalu 1 per F sama dengan 5 per 30 ditambah 1 per 30. Lalu 1 per F sama dengan 6 per 30. Lalu F sama dengan ini 6 sama 1 itu dikali ya, bisa dikali ya kalau bisa dikali ya, emang dikali sih sebenarnya sekali. Lalu F sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 cm ya, ini aja 30 di 6 dibagi 30 berapa. Ya sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bagian materi tentang optik geometri bagian cermin.